menceritakan tentang seorang mahasiswa SMA bernama Yuichi Katagiri. Di sekolah Yuichi, tepatnya di kelasnya, telah terjadi kejadian tak terduga, di mana uang untuk perjalanan sekolah senilai 2 juta yen hilang dicuri orang. Entah siapa yang mencurinya, namun dua teman dekat Yuichi yang bernama Shiho dan Makoto memilih bertanggung jawab atas kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, saat berada di rumah, Yuichi mendapat surat misterius yang meminta Yuichi untuk berkumpul di sekolah. Setelah Yuichi datang dan berkumpul dengan temannya yang lain, tiba-tiba Yuichi diserang dari belakang dan membuat ia pingsan. Setelah Yuichi sadar, tanpa diduga mereka berada di sebuah ruangan. Sekarang apa yang akan terjadi pada mereka semua? Anime ini masih hangat, hanut kene. Tepatnya rilis bulan April 2022. Bergenre game psikologikal dan shounen. Digarap oleh studio Okuruto Noboru. Memiliki 12 episode. Mendapat skor 7 lebih. Menceritakan tentang seorang mahasiswa SMA bernama Kaname Sudo. Suatu hari, Kaname mendapat notif di smartphone-nya. Notif tersebut ialah sebuah ajakan dari temannya untuk bermain sebuah game misterius yang bernama Darwin's Game. Sebuah game smartphone yang belum pernah ia mainkan. Tanpa mengetahui apapun, Kaname terpaksa mengikuti game tersebut karena tidak terdapat fitur logout ataupun berhenti dari game itu. Untuk menyelesaikan game mematikan ini, Kaname harus bertarung dengan pemain lain dan mendapat poin mereka. Siapapun yang kehabisan poin maka ia akan mati beneran dan lenyap dari dunia. Di dalam permainan Darwin's Game, setiap pemain diberikan kemampuan khusus yang disebut dengan sigil. Anime ini digarap oleh studio Nexus, bergenre action, misteri, dan shounen. Memiliki 12 episode. Mendapat skor 7 lebih. Bercerita tentang seorang pemuda pengangguran yang setiap harinya cuman bermain game. Kok saya merasa tersindir ya? Bernama Sakamoto Ryota. Setiap hari Sakamoto cuman bermain game saja. Game yang ia mainkan bernama Betum, dan Sakamoto sangat hebat sekali dalam memainkan game tersebut. Bahkan Sakamoto termasuk 10 orang yang terhebat di dalam game online tersebut. Pada suatu waktu saat Sakamoto bermain game sampai akhirnya ia tertidur. Namun anehnya saat ia bangun, ia telah berada di sebuah pulau. Dan di tangan kirinya telah tertanam kristal hijau yang berfungsi seperti alat pelacak, juga radar. Dan tiba-tiba saja seseorang menyerang Sakamoto dengan senjata sebuah bom yang menggunakan timer, seperti game yang sering ia mainkan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dapatkah Sakamoto bertahan hidup di pulau tersebut? Bergenre action, psikologikal, skyfi, seinen, romance sedikit, dan ecchi tak sedikit. Mendapat skor 7 lebih.
memiliki 12 episode. Digarap oleh studio yang anime-anime hasil garapan studio ini kebanyakan bagus-bagus, yaitu Studio Madhouse. Seingat saya anime ini mendapat skor 8 lebih. Kenapa jadi 7 begini ya? Peperasaan saya saja. Itulah anime-anime bertemakan game. Darwin Games Betum tema game survival. Kalau Tomodachi Game permainan teman. Menurut saya ketiga anime ini memiliki konsep yang sama dan ketiga-ketiganya ngegantung ceritanya cuy. Dari ketiga anime ini saya sangat suka anime Betum. Oh iya, kalau kalian mencari anime yang ada konsep Indonesianya, anime kalau di search ya, di YouTube Betum termasuk dalam list tersebut cuy. Karena di anime Betum ada monster kadal raksasa yang sebagian fans beranggapan itu referensi dari Komodo, yang kita tahu Komodo hanya ada di Pulau Komodo di Indonesia. Saya tidak tahu sih Pulau Komodo di mana, di Indonesia aja gitu ya. Yang pasti sih bukan di Cibaduyut ya. Betum seperti game survival sekali cuy. Kalian tahu gak kalau di PUBG atau FF suka ada yang namanya airdrop kalau gak salah ya, yang jatuh kotak dari pesawat. Di Betum ada cuy. Keren ya. Walau agak brengsek sih karakter utama di anime ini, sikapnya kepada ibunya cuy, jangan ditiru cuy. Ingat itu.